lagi digunakan oleh seorang Adam. Lihat, Adam Badukun itu Oke, selalu punya match satu pertama ya, jampe-jampe di Geekfam atas. lawan Rebellion Genflix. Langsung Nathan the first langsung pick. Wow. Hyper Nathan sih kayaknya. Tadi apa? Nathan. Ya. Sama aja sih, Nathan. Nathan. Iya. Nah, kalau menurut aku pribadi ini Nathan di first pick adalah salah satu hal yang cukup greedy. Melihat kita tahu Hubah memiliki satu buah mid laner yang cukup berbahaya, apalagi Selena-nya, apalagi dia bentar pakai Pasha, Saber-nya, semua lock-nya bisa ke arah seorang Nathan. Dan itu cukup berbahaya, Profesor KB. Balik lagi ke cover sih. Balik lagi ke cover kalau menurut gue sih. Yang ternyata mereka mengamankan pick seperti ini. Mereka emang first pick face priority-nya by data emang lebih memilih hero-hero overpowered. Namun Harley menurutku dia ini merupakan satu hero yang entah kenapa ya sebagai jungler sekarang dia itu punya power spike yang sangat mengerikan di early game. Mengerikan. Dengan 20 betul magic reduction Bung di KB. early stage dengan 10 stack yang ia miliki. Tentu itu akan sangat mempermudah Harley untuk melakukan damage burst tambahan atau poking damage tambahan setidaknya dengan poker trick ke arah teman-teman dari Geekfam. Karena seperti yang Ranger Mas dan juga Pak Pulung tahu, Harley ini bisa menimbulkan 3 damage, 3 bentuk damage. Kalau seandainya dia sudah mengamankan either way itu ke Genius One dan juga Calamity Reaper. Kita tahu Calamity Reaper dia punya mana tambahan dan juga true damage. Oke, satu, true damage. Damage pertama dari Harley. Yang kedua, yang main powernya dia, magical damage. Dan yang ketiga, mental damage. Karena siapapun yang terkena satu buah combo Deadly Magic dan juga Poker Trick, menurut aku mungkin akan sedikit kesal, annoy atau tilting terhadap hero sulap satu ini, Pak Pulung. Iya, betul Bung KB. Gue berpikir ya untuk di perspektif dari Geekfam. Jangan lupa Bung KB, escape-nya juga luar biasa. Dan dari Geekfam sendiri ada Renpi dengan penggunaan dari Benedetta itu sangat baik loh permainannya. Tapi ternyata tadi Dylan ataupun ya first pick yang mereka amankan adalah Nathan menjadi sebuah tanda tanya lagi nantinya. Untuk Nathan ini sendiri akan ditaruh di dalam posisi apa nih? Kalau dari OG deh, 3 hero udah terlihat nih Ji. Kira-kira Nathannya berada di dalam posisi apa nih? Support mid. Akan menjadi mid laner berarti nanti dia. Iya, dia akan menjadi mid laner. Dia bakal mengisi posisi 4 karena di sini dia bakal dikasih farming terlebih dahulu. Kalau aku lebih ke jungle sih kayaknya. Siapapun yang bakal diamankan oleh Rebellion Genflix, either itu dia kalau support nggak mungkin dia ngambil first pick juga. Atau samping yang keras dia bakal dihantam sama seorang Lunok. Tapi di sini masih berarti kan prioritasnya Nathan ini. Rebellion Genflix dulu akan seperti apa? Karena bisa saja dengan draft pick komposisi dari tim Rebellion Genflix yang bisa mengubah mungkin jadi Benedetta Sapi dan Harley yang berada di support, who knows, dari Nathan ini pun tidak berada di posisi mid lane lagi, mungkin bisa berada di arah god lane begitu. Nathan lebih ke jungler. Karena untuk kedua tim ini juga ada kenapa jungler? Karena dia berani dia ngambil resiko first pick. Yang contoh baru-baru ini ada Hans yang baru aja naik loh. Kemarin 1 minggu atau 2 minggu di MDL dia masih berada di MDL itu sendiri. Lalu setelah itu sekarang ada di MPL loh. Sakti banget Hansnya. Pastinya dia akan bertemu dengan Jilon Otwow, di mana Jilon Otwow juga dulu adalah salah satu pemain yang berasal dari MDL dan masuk ke dalam tim dari Rebellion Gameplay hingga akhirnya dia mengemban tugas untuk berlaga di MPL nih Prof ya. Ya, kalau menengok dari Jilon Otwow sendiri yang menurut aku dari pemilihan hero-nya dia masih 50-50, masih bisa juga untuk mengamankan Benedetta atau bahkan tidak mengamankan Benedetta sama sekali. Karena menurutku di sini dari pemilihan hero Geekfam aja mereka mendinai yang namanya high ground, Farsha. Artinya di sini mereka mau main abrak, mereka udah punya Lunox, mereka udah punya Ruby, cukup banget dengan sisi power dan juga dari burst damage-nya. Namun menurut aku dengan kehadiran dari Ruby, stoppernya ini bisa menjadi pedang bermata dua karena lawannya adalah Benedetta. Dan an eye for an eye bisa menjadi salah satu alasan kenapa Nathan dan juga Ruby-nya bakal bisa di dive in sama Benedetta, atau bahkan yang paling terburuk adalah Lunox. Karena menurut aku Lunox ini sekarang udah mulai silih berganti. Dia nggak cuma jadi mid laner, tapi terkadang dia akan menjadi salah satu gold laner juga yang memiliki power spike nanti ketika di late game atau 1v1 situation. Dia punya Cast Assault. Cast Assault adalah single target burst down damage over time yang bisa menurunkan lawannya dengan cepat.
Bahkan tanpa kehadiran Kufra kali ini, Rebellion Genflix seolah sadar bahwa oke, kita mau amanin Bush, kita mau main HBD. Mereka punya Popol, mereka punya Harley, ditambah dengan Benedetta yang memiliki mobilitas tinggi. Sehingga Geek Farm menurut aku satu hero sebagai roamer yang bisa tersisa Grok. Karena menurut aku kalau seandainya Kufra dan bahkan Chow yang mudah banget untuk masuk area Bush ini udah di-deny, berarti Rebellion Genflix bisa saja mengamankan ke arah Selena atau bahkan ke arah Eudora dengan pick-pickan seperti ini. Tapi kalau menurut aku, mereka masih kurang dari area of effect. Kalau mereka masih mau go dengan burst damage di bagian boost dengan Popol Kupa salah satu contender powernya, menurut aku mereka harus bermain ini berarti di bawah 15 menit Ranger Mas. Alright, bermain di bawah 15 menit untuk saat ini itu impossible to think ya menurut aku ya. Wis, artinya dulu. Kepleset dah tuh lidah. AP lagi artinya udah ngapalin nih sekalian. AP, pokoknya begitu dah, lupa dah intinya. Impossible pokoknya. Yang pasti bukan mission impossible tapi impossible ya guys ya. Yang dimana kalau di MPL sekarang butuh 5 menit aja itu baru bisa jungler ke laning. Dan untuk membawa sampai menuju ke arah 15 menit itu sangatlah mudah untuk beberapa tim. Apalagi mostly mereka tuh bermain hampir rata-rata di atas 13 menit atau 13 menit. Expo. Dan tentunya udah ada Expo satu udah aja ban ya. akan berada di arah Di Goldman, sudah bisa siapa ya? dipasang. Kagura. Ataukah kali ini Kajanya akan Kagura. melawan seorang dari Lunox, Profesor KB yang akan berada di sisi samping, atau Jauh di kalau Kajanya Grok. akan bertemu dengan Grok. seorang Oke. Nathan, ini bakal menjadi berbahaya sekali Profesor KB. Nah, Kalau aku nggak berpikir ini drop. adalah salah satu hero yang bisa mengisi di Ini, bagian lapu-lapu. aja untuk bermain di bagian mid lane, apalagi ditaruh Oh, karena pas diisi lapu-lapu. oleh Popol Kupa. Wah, Ini bukan jungler. satu buah keuntungan, tapi Jungler bos. lapu-lapu dan juga Tigreal merupakan salah satu contender power hero yang bisa mengkontes juga pergerakan dari Side Rebellion lane sih. yang mereka main ganking. Side Mau nggak lane mau, udah. Geek Farm akan Support. membalas dengan main team fight. Jadi winning Support. condition dari Geek Farm adalah fight berlima, tidak boleh kecuali satu Rafael lah. dan sementara itu, kebalikannya dari Rebellion Genflix, mereka Rafael. harus menangin dari segi gol. Mereka harus fight 5 lawan 4. Kalau bisa culik satu dulu, culik 2 lebih bagus. Meta baru solid sih mereka bisa Genflix. mengamankan Meta. objektif. Karena menurut aku mereka sangat amat kurang dari segi damage per second. Damage per second Culik, bisa main diandalkan culik sama ini, Harley Genflix. kalau dia udah jadi Feather of Heaven. Dan menurut aku Rebellion Genflix butuh satu hero di lini depan yang cukup menahan Tamus. badan dan Glonot Bisa. Tamusnya masih dengan Tamusnya confident banget. Mereka bakal all in karena Tamus adalah kebalikan untuk Esmeralda. Tamus sama dengan Balmond. Oke, satu kali jump Di in dia hari harus all in. jungler. Kalau seandainya setengah-setengah atau nggak komit, mereka bakal tumbang dan mereka bakal keculik dari Tamusnya. So, Yes. bakal jadi PR bagi Rebellion Genflix. Apakah mereka akan benar-benar komit di 10 menit awal, karena ini adalah timing yang tepat untuk mereka bermain early stage, bermain pick Yap. off, karena makin late game, makin sering berlima, Geek Farm makin mengerikan Pakulung dan juga Ranger Mas Nadia. Game yang pertama Yes. dari match kedua kita, take it away. Oke, itulah Oke. bukti kalau ternyata memang kalau para pemain dari tim Rebellion dan juga tim Geek Fam ini telah mempersiapkan dengan pasti dan juga mantap. Tapi kita bakal lihat hasilnya, kita bakal lihat buktinya. Karena kita sebentar lagi bakal terbang ke Lane of Dawn yang bakal dibawakan oleh Mas kami Ranger Mas Pablo. Oke, let's go. Ini dia Geek Farm ID versus Rebellion Genflix. Kita lihat aja ada Breeze dan juga Nathan yang digunakan langsung oleh Hans berada di area mid. Lalu Kaja tadi udah set up posisi juga di dalam rumputan. Jilonot wow dengan Tamusnya langsung berhadapan bersama dengan Lapu-Lapu. Mereka akan beradu durability dan juga damage-nya, sementara di area mid Breeze dengan Silent Pulse yang dimiliki sudah agak cukup untuk memberikan damage. Kalau aku dari draft lebih ke Geek Fam ya. Pergerakan ini Ji. Yes, betul. Karena ada lapu-lapu damage area. Kalau kombonya jalan rata sih Genflix. Supaya Rebellion. tidak datang ke arah Little Wanderer. Little Wanderer sekarang sudah diamankan oleh tim Rebellion Genflix. Meanwhile Birol coba datang menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki Geek Fam. Tapi ternyata pemain Geek Fam belum terlalu terburu-buru untuk melakukan rotasi ke arah sana. Mereka lebih santai, lebih nyaman, aman, tetap untuk menabung budi-budi gold yang dimiliki oleh seorang Kali ini mereka nanti akan menabungnya juga
udah dilipin by Mandiri itu pastinya ya. Semuanya itu akan aman. Mereka juga punya tabungan untuk masa Buka, Mek, nanti. buka, Mek. Tapi Val berada dalam rumputan dengan kupanya yang udah Mana langsung digigit. kopernya? Tapi armor Tigreal masih cukup tebal hingga membuat gigi yang dimiliki oleh Kupa cukup bergoyang, cukup bergetar. Di belakangnya Pirul dengan Benedetta udah mulai masuk, udah mulai set up posisi di bawah. Cilonot, wow, langsung aja cutting minion agar bisa melakukan pergerakan dari lakukan juga agak sedikit tersendat dan dia bisa melakukan pergerakan yang berbeda jauh lebih cepat lagi. Alright, bukan hanya itu aja Nathan Jungler. dan juga pengetik masuk dan first blood didapatkan oleh para pemain tim Rebellion Gamefix. Beberapa kali aku lihat Rebellion Gamefix selalu berhasil mendapatkan first bloodnya Profesor KB. Iya, aku juga sempat kaget ketika Rebellion Gamefix ini objektifnya cukup tinggi loh. Dari segi turret mereka mendapatkan lebih dari 50%. Artinya dari banyaknya game yang dihasilkan, oke, let's say minimal 3 game atau 4 game, mereka bisa mengamankan 2 objektif untuk first turretnya. Dan tidak menutup kemungkinan Turtle bakal jadi santapan mereka di early stage seperti ini karena mereka punya Sugar, mereka punya Zonot. Wow, dengan cepat Turtle bakal bisa diamankan dan bahkan ada korban lagi yang membuat Rebellion Gamefix unggul dengan poin killnya dan bahkan dari efeknya. Turtle kali ini tentu akan lebih berani lagi bagi Greedy juga sih. Jump in karena Huba dia udah level 4 Ranger Mas. Oke, Huba sudah level 4 kali ini. Siapapun yang bakal ditarik Huba bakal menjadi salah satu mangsa ampun. Dan lihat itu saja, udah gua bilang nggak dikasih ampun, digigit Kupa, bottom Kupa dan langsung di defense Justin langsung dihukum dan bahkan Frieza terhukum begitu saja di arah mid lane. Yap. Di bawah 10 menit Divine Judgment untuk menarik siapapun pasti akan berimpact dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi sekarang kita lihat Donald Wolf King-nya berhasil didorong lagi dengan Secret Hammer. Tapi ternyata Birulnya masih bisa kabur udah sedikit lantas dari Val. Hanya melihat dari kejauhan. Agak sedikit men-taunting agar ada pergerakan ataupun men-trigger dari mental yang dibikin oleh pemain dari Geek Pamaidi. Sementara itu untuk Hans yang masih santai melakukan farmingan. Renpi mencoba untuk melindungi. Udah level 4 sekarang berarti Impulsion-nya siap untuk memberikan sedotan terhadap player yang dimiliki oleh Rebellion Gamefix ini. Oji Alex Flow-nya udah mulai keluar lagi nih Ji. Alright, dan bahkan kali ini hanya mundur ke arah belakang. Dan seorang Birul nggak mau terlalu nafsu, nggak mau terlalu birahi. Ingat, masih ada seorang Ruby kali ini. Masih banyak tapi dari meja dan gobokan diberikan seorang Nice. Dapat dulu. Dibalikan keadaannya tanpa basa-basi. Dan ingat, dari tim Geekfam mereka punya 1-2 Hans. Mereka punya Nathan yang dimana ini adalah hero scaling yang bahkan mati lagi. bisa menumbangkan siapapun. Val ternyata terpotong begitu saja. Flicker telah DP. digunakan dan bahkan ada seorang Birul di belakang mencoba untuk membantu, mencoba Ratakan terus. bahkan 1 poin langsung didapatkan. Birul menjadi pilihan kedua. Ambil terus, tarik. Dan di sini Birul menjadi korban. Nggak dapat uang. Ambil terus. Sedang dilakukan oleh para pemain tim Geekfam mencoba untuk merampok gold turret yang mereka miliki, tapi ternyata dari seorang Huba nggak mau ngelepasin begitu aja apa belum. Masuk ke mid. Tidak ada flicker, mungkin tadi ingin agak sedikit ragu untuk Clear mid. melakukan Inisiasi Turtle masuk ke dalam satu auto turret, tapi di bawah kita lihat Brave Fighter langsung aja dihadapkan dengan pergerakan Inferno ini dikeluarkan oleh Tamus, namun dia udah dibantu dengan ada Magic dan juga Poker di bagian belakang. Di tengah udah ada satu setup untuk bisa mendapatkan outer turret yang ada di area terbuka dengan bebas. Siap retri. Ada Han, dia sudah mencari Oke, nice. Mundur. Tigreal-nya pun langsung hilang, langsung hancur ditelan anak-anak Rebellion Gamefix Koji. Ya, telah Nato. Wow, kali ini lihat di rawat Tomblane bakal fokus mendapatkan 1 buah turret. Fokus objektif game yang dilakukan sangat baik dan berhasil memecahkan di menit yang kelima. Turret pertama di game kali ini didapatkan Rebellion Gamefix. Biro mencoba untuk bertahan tapi Val sepertinya nggak bakal ngelepasin begitu saja. Ini dia permainan roaming terhadap bot laner yang baik. Kenapa? Karena di sini jelas Tato sendiri dan kali sprint dapatkan. Hilang ditelan bumi. Lihat, langsung tembakan dari Renpi open map area bawah. Seorang Jelanot. Wow, kali ini 40. Ini udah bener-bener galak sih item. Open map Renpi area bawah. Coba dijelaskan dulu Prof. Ambil turret bawah objektif. Ternyata sendiri dia udah memiliki 1-2 Hunter Strike yang dia menambahkan movement speed juga di sini karena dia pengen kabur dari kejaran Rebellion Gamefix. Sementara dari damage seorang Huba, dia punya 2 dari Genius One di Hunter dan Sugar juga. Oke, individual damage Renpi sudah bagus, tapi ngapain? kalau dikomboin akhirnya dia apapun yang terkena dari Magic mungkin bakal hilang. Tapi Sugar dia juga nggak boleh asal-asalan mengeluarkan dari Magicnya karena kalau nggak instant kill, that's it. Geekfam yang bakal dapetin keunggulan. Geekfam yang bakal benar-benar dapetin advantage untuk 10 menit awal kali ini.
hal baik dipertontonkan oleh Dylan barusan, di mana dia bisa mempertahankan dan juga menahan bagaimana ultimate tadi dari Magic yang udah dikeluarkan. Mundur ya. Bagian atas atau turretnya terancam akan langsung punah dan berhasil sudah dirubuhkan. Objektif tambahan untuk Rebellion Gambling, tapi langsung di mirroring dan dibalaskan aja oleh pemain Geek Farm yang ada di bottom lane. Inner turretnya didorong, dirubuhkan, dihancurkan. Pertempuran offendernya masih bisa dielak dengan satu flicker yang dimiliki oleh Popolen Kupa, dan dia Kurang dari 10 detik inisiasi turtle. Siap-siap. ada daily magic, pocket tricknya nggak sampai. Sayang banget, satu ultimate lagi terbuang, Profesor. Iya, ini mungkin Ranger Mas juga notice banget kayak Deadly Magic itu nggak boleh asal-asalan, bahwa Deadly Magic ini udah benar-benar harus secure kill, apalagi 6 sama poinnya. Dan team fight kalau diadu, Geek Farm lebih unggul dengan damage per second yang dimiliki oleh Hans, Ranger Mas. Iya, sebetulnya lagi bukan hanya itu aja. Dari Frieza ini bakal ngancurin siapapun Val di garis depan. Tapi sedangkan berbanding terbalik dengan Rebellion Genflix, belum tentu damage yang jaga jarak. ini mampu dibenarkan. Tapi Empower Defender telah dikeluarkan. Donald menghindari buka dari para pemain dari tim Rebellion Genflix, kehilangan satu, yaitu Val Roamer-nya. Tidak ada terbuka vision. Retribution harusnya diamankan oleh seorang Sugar, tapi ternyata tidak ada Retribution. Meanwhile, dia ambil atas. Rampok satu buat turret lagi dari Rebellion Genflix, tapi ternyata di sana adalah Notwall dengan damage cukup besar. Fokus turret dulu. Sebelum dikeluarkan dan Delta Salter kering Nice. dan gak bisa ditahan. Rata-rata. Nice. Dan burungnya tertembak jatuh kepada pohon di sana. Rebellion Genflix Mabulung. Wow, dua player dari Rebellion berhasil langsung diamankan. Kalau dapat yang di atas untung orangnya. Kita lihat sendirian aja. Sugarnya masih bisa kabur, masih bisa selamat, dikejar oleh dua orang ini milik oleh Geek Farm. Masih bisa selamat, di mana rekan-rekan di area yang berbeda udah dibombardir, hancur sekali. Defensif yang dimiliki oleh Rebellion Gaming mulai dicemilin satu persatu nih, Oji. Oke, Unstoppable didapatkan, dan lihat entroporia, tapi ternyata di sana masih coba kabur dan super situationnya, dan lihat berhasil mendapatkan damage yang besar. Super sekali posisi yang dimiliki oleh seorang Hans kali ini, dan bahkan 30 detik lagi menuju ke arah Turtle yang terhormat. Turtle kali ini untuk Rebellion Genflix mereka harus amankan kalau mereka mau coba untuk mengejar gold dari Geek Farm, karena dari segi damage mereka pasti kalah. Profesor, silakan itemnya. Ya, ini kalau dari segi item, aku juga cukup setuju bahwa dengan 1,5 gold differences ini udah unggul banget Geek Farm, tapi lihat double implosion dan bahkan hilang itu dia combo yang tadi keren kali kombonya. Kenapa? Karena Freeze ini udah cukup dengan item assassin yang dia miliki. Dia bisa ngerobokin siapapun yang ada di depannya. Ambil mid. Sekali dua. Sebagai romernya pasti bakal rontok dengan combo implosion dan juga chaos assault, Pak Pulung. Dua player tadi langsung terkena efek sedotan. Donald Wolf King-nya untuk masih bisa kabur untuk Birul bisa bersatu lagi dengan rekan-rekannya. Popolen Kupa melindungi satu auto-turret ada di area mid ataupun center turret yang mereka miliki. Kelamaan Hansi. Mereka udah berhasil merontokkan center turret yang dimiliki oleh King Farm, yaitu area mid-nya, Oji. Yes, lihat mereka di mana dan para pemain dari tim Rebellion Genflix kali ini sulit, dan kita lihat Trigger disiplin yang dilakukan benar-benar sangat bagus, dan para pemain dari tim Genflix kali ini seperti gak bisa bertahan lagi di area midlane. Gak didapatkan, langsung memecah kepada seorang Benedetta, tak bisa terbungkam lagi damage yang mereka miliki. Lihat Pak Pulung. Hansnya udah bener enak banget ya. Ini Snack Time juga udah nongol di bawah vote moment game favorit di Snack Video, dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan lupa untuk langsung download aja aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Gas langsung karena banyak hadiah yang sudah menanti kalian. Profesor Rebellion Genflix semakin dicemilin satu persatu defensifnya, Profesor. Wah, ini makin buruk sih, karena sebenarnya early stage harusnya dimiliki oleh Rebellion Genflix, dan kali ini malah kembali 15 berbanding 6 dengan level 4000 perbedaannya, dan gak boleh muncul satu-satu karena Rebellion Genflix harus balik lagi menang dari segi quantity. Mereka harus menang dari segi jumlah, jangan sampai malah Geek Farm yang harusnya unggul dari segi team fight malah jadi 5 lawan 5 kayak sekarang posisinya, dan entah kenapa ambil turret takut banget dengan flicker, karena 10 detik lagi flicker dari Renvi akan hadir, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sebarang betul. Tapi lihat kali ini, kalau seorang Huba pun menarik seorang Renvi, itu akan menjadi petaka, itu bakal menjadi bencana, dan bakal senang sekali Renvi ketika ditarik ke arah belakang. Inferno dikeluar, inflasi dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu. Mundur sedikit, tarik ulur. Rata dong. Paksa. Pasukan Banteng kali ini harus
kandang di game yang pertama. Sepertinya akan menjadi one strike untuk permainan tim Geek Fam ID. Lihat Virul harusnya bisa melakukan defense dengan satu kualitas pada ball. Dan juga kita lihat di tadi begitu saja sangat dapat dikeluarkan. One ball. Geek Fam take the game 40. GG Geek Fam. 12 menit kurang. Langsung diselesaikan game yang pertama, di mana tadi sebelumnya kita masih berdebat ini game akan dibawa di atas 13 menit atau tidak, tapi ternyata dibuktikan oleh Geek Fam ID 12 menit kurang, game pun selesai, Profesor. Aku nggak mengerti kenapa jadi reverse kayak begini posisinya. GG. Secara textbook kita, secara note kita, Kombonya jalan. kita melihat bahwa ada Kaja, ada Harley, itu adalah single target pick off yang sangat Jalan, mematikan. Popol Kupa dengan trapnya sangat amat mudah untuk membuka vision bagi teman-teman Rebellion Genflix. Tapi ternyata dengan di bawah 15 menit, yang padahal aku ekspektasinya adalah oke, 15 menit ini adalah waktu yang team fight bagus banget bagi teman-teman dari Geek Fam. Tapi ternyata Geek Fam menyelesaikan hal tersebut dengan mengembalikan permainan yang seharusnya dimainkan oleh teman-teman dari Rebellion Genflix. Oke, metode pick off. Bakal aku jelaskan sedikit apa itu metode pick off. Metode pick off adalah metode di mana kita akan mencuri satu demi satu lawan kita sehingga kita bakal unggul dari segi angka untuk melakukan team fight atau merebut objektif dari lawan kita. 4 lawan 5 adalah angka yang paling dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Rebellion Genflix. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Geek Fam, mereka yang malah mencuri satu demi satu. Malah mereka yang memainkan pick off dengan hero-hero team fight. Itulah dia Jadi Geek Fam ini pertarungannya. mengambil cara bermain atau playstyle bermain dari teman-teman tim Rebellion Genflix untuk mereka mainkan di early stage. Lalu ketika nanti mereka dipaksa untuk team fight, mereka udah siap. Karena apa?